Daun pucuklah sudah mulai jatuh ke tanah. Buahnya pun ada yang mulai masak. Hari ini, aku dan Ola Imu atau kawan-kawanku lihat kami punya pocokla atau pohon koko. Tanaman yang banyak tumbuh di lereng bukit kami. Nah, keluar. Tiga kali bersih. Oke, bersih. Nah, keluar. Tiga kali bersih. Berapa? Lewat kolo. Oke. Aku punya nama Vando. Sehari-hari aku jadi guru. Untuk cek, nah. Hanya untuk cek. Dia sudah pas, sudah panen. Hitungannya. Kampung halamanku ada di Desa Nggela, 1 jam dari kota Ende, Nusa Tenggara Timur. Koko atau kakao ini banyak tumbuh di Nggela. Sayang, saking banyaknya, kami sampai bingung mau dikemanakan hasilnya. Kami di sini belum paham cara olah kakao yang benar. Kalau mau panen atau tanam, tak boleh sembarangan. Kami percaya, untuk menentukan hari-hari baik, kita juga perlu dengar dan lihat pertanda alam. Pertanda alam yang kami percaya ini bentuknya macam-macam. Ini yang harus kami lakukan, datang ke tempat bersemayam arwah nenek moyang. Danau Kelimutu, danau 3 warna yang menawan. Dengan pergi ke sini, biasanya orang Endelio dapat pencerahan. Masyarakat suku kami percaya, bila Mae atau arwah nenek moyang berkumpul di tempat ini. Konon, Mae pergi dari kampungnya dan tinggal di Kelimutu untuk selama-lamanya. Dengan lihat warna danau, seakan dapat akal atau semacam inspirasi buat hal-hal baik yang kami pikirkan. Ini yang namanya Tivu Nua Muri Kofai, tempat arwah muda-mudi bersemayam. Tivu atau Polo, danau bagi orang jahat. Kalau memandang danau ini, seperti ada sepasang bola mata yang melihat ke arahku. Sementara yang jauh sendiri disebut Tivu atau Bupu, tempat berkumpulnya arwah orang tua. Melihat ke sana lama-lama, di dalam kepala seperti terdengar banyak petua diucap. Orang tua kami sering bilang, kelak arwah akan memasuki danau sesuai dengan usia dan perbuatan semasa hidupnya. Itu sebabnya kami yang masih hidup harus jaga perilaku. Keli artinya gunung dan mutu artinya mendidih. Dulunya Kelimutu tumbuh dalam kaldera. Saat meletus, Kelimutu menyisakan kawah yang kini jadi puncak letusan. Itu sebabnya Kelimutu punya diameter dan kedalaman yang bervariasi. Tapi, kalau peneliti bilang warna dalam danau Kelimutu ini akibat kandungan kimia yang ada, mereka bilang itu sering terjadi karena kondisi Kelimutu yang masih aktif. Keajaiban alam ini yang bawa berkah lain buat kami. Kelimutu jadi salah satu andalan wisata di Nusantara. Kabar kecantikan alamnya menyebar sudah sampai ke luar negeri sana. Banggalah kami.
Tetangga kami, Desa Moni, adalah desa yang berkembang karena banyaknya wisatawan. Buat siapa saja yang mau datang ke Kelimutu, ya nginap saja di Moni ini. Aneka akomodasi atau penginapan lengkap di sini. Desa-desa penyangga Danau Kelimutu ini sangat banyak. Semuanya memiliki tradisi dan alam yang lestari. Namun jika ingin melihat desa yang tradisional yang masih asli, mainlah Kanggela, kampung halamanku ini. Kampungku salah satu desa tradisional tertua di sini. Nama Nggela berasal dari nenek moyangku, Ninggela. Namanya dijadikan nama desa karena warga yang tinggal di sini masih satu keturunan darinya. Makam keluarga ada di depan rumah. Ini adalah tanda bahwa kedekatan keluarga itu tetap dijaga, bahkan dengan anggota keluarga yang sudah tiada. Nanti penaruhan Kau nak berkah apa ya, Ron? kapu asulon. Mi keluar rumah kok. Sekarang juga mereka siap dengan makan. Hari ini, para mosalaki dan pemuda desa kumpul di Saoria, atau rumah adat terbesar di Nggela. Kami akan menggelar ritual Nakalea untuk memulai masa panen raya. Nakalea wajib dilakukan agar kita bisa mulai panen. Selain itu, untuk melihat kondisi tanaman di kampung sekitar, kita juga mau cek pohon koko di kampung Waga sana. Tiap Nakalea diadakan akan dipimpin mosalaki atau tetua adat di Nggela. Mereka pakai baju adat yang biasa disebut lambunua. Sebelum berangkat, kami wajib makan. Tujuannya agar kami mendapatkan kekuatan untuk menggelar ritual. Nakalea lalu diadakan desa tetangga. Itu karena adanya perjanjian lama yang nenek moyang buat. Jadi, haram buat kami untuk melanggar aturannya. Seharusnya, semua pemuda di Nggela wajib ikut ritual. Sayang, kali ini yang ikut sedikit saja. Saat Nakalea, pemuda desa Nggela boleh mengambil ayam jantan sebanyak-banyaknya dari kampung Waga. Ritual ini kami sebut dengan Ragomanu. Hanya ayam jantan saja yang boleh diambil, karena ayam betina dianggap sebagai ibu yang akan menjaga anak-anaknya. Pusing juga putar-putar di kampung untuk ambil ayam di kampung Waga, bila sedikit personilnya. Waktu kami tangkap ayam, ada pantangan. Orang Waga dilarang menegur kami. Bila dilakukan, mereka akan dikenakan sanksi.
Kalau sudah dikasih tangkap, langsung masak dan makan rame-rame sajalah. Aku paling suka kalau ikut Nakalea. Soalnya, kasih erat silaturahmi dengan warga kampung tetangga. Selain Ragomanu, kami juga diperbolehkan ambil semua tanaman di ladang milik orang Waga. Mosalaki masuk ke ladang sambil berteriak kencang. Ini jadi pertanda bahwa kami sedang menggelar ritual. Ele kami tetap mati buah dia nak buat apa? Orang video baru mau tidak sedia baik kami. Udah menarik udah kali. Kingaru angala garu pelas kingaru. Mapau. Balu kupa. Anak kodak salme mah. Sayangnya, kami tak dapat banyak hasil. Kita semua jadi tahu kampung Waga tak punya koko seperti yang kami punya. Padahal, tanahnya sama subur dengan tanah Gela. Sesungguhnya dia nak bapu beba. Goron pijo mau mau au. Pire tu dia baik tu mi. Ele kami tetap mati mai. Sesungguhnya dia nak bapu beba. Goron pijo mau au. Pire tu dia baik tu mi. Hasil panen hari ini akan kami simpan dan bagi-bagikan. Di lain waktu, mereka akan lakukan hal yang sama. Malam harinya, kami semua berkumpul kembali di Saoria. Ritual terakhir Nakalea akan berakhir di sini. Kami sudah siapkan gala atau kotak anyaman yang berisi beras yang dibungkus oleh bau atau daun pelepah pisang. Kotak ini sudah kami simpan sampai 3 bulan. Beras yang dituang nantinya akan dimasak dan dibagi-bagikan. Begitu juga dengan babi yang dipotong ini. Nyala api dari babi ini jadi saksi bahwa terangnya lampu desa yang 3 bulan ini mati boleh dinyalakan kembali. Ritual masa panen punya kami sederhana saja. Dengan Nakalea, kami berharap supaya berkat terus mengalir. Kalau mau pergi ke Ende, kami biasa pakai oto kayu.
kendaraan umum yang mungkin cuma ada di kampung halamanku. Kendaraan ini sebetulnya truk yang kemudian diberi kursi kayu. Jadilah kami kasih nama Oto Kayu. Naik oto kayu itu menyenangkan. Kita duduk dan ngobrol dengan banyak orang. Tapi ngomongnya harus keras-keras ya. Soalnya musiknya jauh lebih berisik. Ongkosnya macam-macam. Kira-kira 20.000 sampai 25.000 rupiah dari Nggela ke Ende atau sebaliknya. Tak mahal. Toh, semua tergantung tujuannya. Mau ke Maumere, Ende atau Bejawa. Naik oto kayu harus pegangan yang kuat ya. Para supir biasanya kasih lari oto sangat kencang. Kadang sampai mual aku di jalan. Kira-kira 1 jam sudah sampai di Ende, kota yang pernah jadi tempat pengasingan Bapak Proklamator kita. Bung Karno diasingkan di sini oleh Belanda. Mereka anggap Bung Karno itu ancaman. Biar begitu, tak patah arang presiden pertama kita itu. Di kota inilah Soekarno banyak berpikir dan merenungkan masa depan Indonesia. Salah satunya susun butir-butir Pancasila. Bagai. Woi. Sibuk eh. Nah, apa nana? Ini lagi pangkas kakao ini nih. Ini dari Kata banyak petani Ende, Bapak Abidin inilah ahli koko di sini. Hari ini Bapak sedang sibuk ambil entris atau ranting pucuklah yang masih kecil. Darinya aku mau belajar cara tanamnya supaya aku bisa praktekkan di desa. ranting-ranting yang tidak perlu. Seperti yang mau kemana? Yang Yang kayak gini. tidak perlu. Ini yang diambil. Oke. Dibuat zigzag gitu. Dibuat zigzag aja. Bapak kasih resep rahasia. Ambil merapat sini atau begini? Begini cara supaya dapatkan koko yang bagus hasilnya. Metode sambung pucuk ini buat umur produksi koko jadi pendek, namun dapat hasil panen yang lebih besar. Selain itu, karena pohonnya yang pendek, bikin gampang petani untuk ambil koko saat panen nanti. Mereka tak lagi harus panjat-panjat pohon yang tinggi, seperti yang kami lakukan di kampung. Koko yang sudah matang, warnanya seperti ini.
kita tak perlu pakai parang untuk buka buahnya. Biji yang bagus warnanya masih putih. Sebentar, 4 hari akan difermentasi supaya aromanya makin terasa wangi. Bagian ini yang punya harga mahal dan diproduksi pabrik-pabrik besar di kota, bahkan di luar negeri sana. Salah satu keunggulan biji koko dari Flores adalah punya kandungan lemak yang cukup tinggi. Ini sebab dari pengolahannya yang masih murni. Selain itu, biji koko Flores ini dihasilkan dari budidaya alami yang tidak pakai pestisida, sehingga aman untuk dikonsumsi sendiri. Sampai Desember 2013, ada 7.500 petani yang mengembangkan rantai koko di Flores. Namun cuma sedikit kasih olah, jadi pasta coklat seperti ini. Kelak, pelatihan ini akan aku praktekkan supaya bisa bikin kota Ende ini jadi salah satu pemasok coklat yang besar di Nusantara. Desa Gela dan sekitarnya sudah pasti jadi bagian penting di dalamnya. Dari alam yang cantik, kelimutu, dan kearifan masyarakat kampung Kunggela, hasil alam yang melimpah kami nikmati, berkah yang tak berkesudahan yang membanggakan negeri. Sai pagawini kai deongai olamuri. Siapa yang menguasai benih, dialah yang menguasai kehidupan. Indonesia bagus.